Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa berkumpul bersama walaupun kita di berbagai tempat yang berbeda dalam suasana yang beragam pula. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menikmati iman Islam sehat walafiat. Sebuah nikmat yang akan terasa begitu tinggi nilainya manakala dia meninggalkan kita. Karena itu mari kita syukuri sehingga Allah akan terus menambahkan kenikmatan ini yang kita akan jadikan sebagai modal terus untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang kita contoh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita kemudian dikenal sebagai umat beliau. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ya yang langsung bisa bergabung dengan kita melalui rekaman ya, melalui program di kelas Zoom ini maupun yang nanti akan bergabung melalui rekaman. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan usia termasuk di antaranya untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki secara optimal, secara maksimal. Ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita. Kita akan masuk pelajaran baru insya Allah, pelajaran ke-21. Pelajaran kita akan baru pada kesempatan kali ini. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Sudah ada Bu Fatimah, ada Bu Yurlis, ada Bu Farida Aryani, dan ada Bu Siti Istiqanah, serta Bu Asmani, Ummu Nisa. Nah, terima kasih bergabung dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus, kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran baru ibu-ibu sekalian. Kita baca terlebih dahulu. Ini adalah ya, materi pelajaran kita yang ke-21. Apa judulnya? Salatul jamaah. Ya, nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia yang bisa kita pahami bersama. Sholatul jamaah. Iya, baik. Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, ini pelajaran kita ini judulnya ada berapa kata ini? Salatul jamaah. Ada dua. Yang pertama adalah Sholat. kemudian yang Sholatul kedua adalah al-jamaah. al-jamaah. Kata kita yang pertama, ya, kata kita yang pertama ibu-ibu sekalian, itu kira-kira jenis katanya apa? Sholat. Isim ya Pak Guru. Isim, bagus. Yang kedua? Sama isim. Isim juga. Ya, nanti ibu-ibu sekalian, kita akan sampai nanti pada ilmu kita, apa hubungannya antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Atau kalau dalam bahasanya Bu Ida itu, apa jabatannya? Nah, kalau dalam bahasa Bu Ida itu, apa jabatannya? Kata sholah
Kata al-jamaah ini hubungan antara kedua kata tersebut apa, atau posisinya apa, dan nanti jabatannya apa. Itu kita akan kaji insya Allah pada pelajaran kita yang akan datang. Ya, Ibu-ibu sekalian, yang pertama tadi adalah isim. Ya, ya adalah isim. Nah, baik, yang kedua juga demikian. Ya. Ada yang dikenali jenis katanya, ibu-ibu sekalian? Jenis kata. Ini isim jenis yang mana? Ada yang dikenali? Oh, Mu'anas. masdar. Jenis tuh yang mana sih? Salah. Ini isim kan? Ini isim yang mana itu? Ya. Isim masdar ya Pak Guru. Yang mana? Masdar ya? Masdar ya Pak Iya. Guru. Masdar. Yang kedua? Sama masdar. Sama masdar juga Pak Guru. Iya, oke. Bagus ya. Bagus ya. Berarti kan ada makna apa di masdar? Ada makna perbuatan. Ada makna itu ya. Ada makna pekerjaan. Nah, oke. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas berikut ini, ibu-ibu sekalian, kita akan bahas ada 4 hadis, ya, ada 4 hadis populer yang akan menjadi dasar kajian kita. Ada 4 hadis yang akan menjadi kajian kita ya, kajian kita bersama. Kita baca terlebih dahulu, sambil nanti kita pahami maknanya. Kalau kita ada yang terluput, ada yang belum kita pahami, nanti maknanya kita coba diskusikan. Kita coba pahami menggunakan seperti biasa ya, ada ciri khusus bahasa Arab, ada makna bentuk, ya, dan ada teknik-teknik yang lain yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa mandiri memahami, syukur-syukur nanti untuk menghadapi ketika kita bertemu dengan kosakata baru ketika mengkaji bahasa Arab Qurani. Baik, kita mulai dengan basmalah untuk bacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, oke. Baik, berikutnya. Man sami'at Man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Berikutnya. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubata. Yang keempat, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kan fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Berikutnya, usolli fardhu. Ada subhi, zuhri, ada al-asri, ada al-maghribi, ada al-isya'i. Mustaqbilal qiblati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ini dia, ibu-ibu sekalian, 4 hadis yang akan kita kaji, akan kita bahas lebih lanjut pada pelajaran kita yang ke-21 ini. Silakan kita amati lagi, ibu-ibu sekalian. Untuk hadis yang pertama bisa dipahami. Fadzi apa Pak Guru Fadzi? Ya, baik. Apalagi? Ada lagi yang lain? Bisa. Adakah
Kata baru Nida yang lain. di nomor 2 uzrin Pak Guru. Iya, Nida. baik. Nomor Nida. 2. Nida. Oke, Nida tuh Pak Guru. oke. Baik, berikutnya. Ada An-Nida. Oke. Ada lagi untuk hadis yang nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Mar'i. 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 Iya, baik. Mar'i, benar. Al-mar'i. Al-Mar'i. Baik. Oke, Iya. terus? Maktubah. Maktubah. Iya, baik. Maktubah. Maktubah. Oke, alhamdulillah. Nomor 3 sudah. Nomor 4. Ya ummu. Ya ummu. Iya, ya ummu. Kita sudah punya satu kata di nomor 4 yang akan kita perhatikan lebih lanjut. Nanti kira. Apalagi? Tidak? Ayo, sekali lagi ditanyakan kepada diri sendiri. Sudah? Kanu, saya lupa deh Kanu apa ya? Oke, baik. Kanu ya. Terus, apalagi? Ini kan ada kaitannya dengan anaknya Rapli Ahmad ya. Qra'u itu Baim sama Wong. Oh, Kanu. baik, bukan nama paham banget. ya. Terus ada lagi? Sawaan. Panggilannya sawaan. Sawaan, Pak. Ya. Oke, terus? Baik. Nah, kita bahas. Ibu-ibu sekalian, ada berapa? Ada 2, 4, 6, ada 8. Alhamdulillah. Dari sekian banyak rangkaian kata yang kita punya pada pelajaran ini, kita akan memberikan perhatian lanjut kepada 8. Ya, 8 kata. Nomor 1, saya tidak akan jawab langsung ya. Nomor 1 izin ya, ajak ibu-ibu sekalian berlatih. Ya, berlatih dalam hati begini gitu ya. Ya. Ini diisi saja dengan titik-titik dulu. Ya, titik-titik dulu. Nah, nanti berdasarkan konteks nanti akan ketemu dah ini. Akan ketemu ini. Berdasarkan konteks. Cuman kalau kita tidak tanya kayaknya nggak yakin ya. Nah, itu karena itu dicoba dulu ya, ditebak dulu. Nah, coba Bu Fatimah. Yang lain coba dimaknai. Kecuali yang ditandain tadi Al-Fadhi tadi ya. Iya. Coba dicoba ya Bu Coba Pak Fatimah Guru ya. ya. Sholat jamaah lebih baik dari sholat sendiri ya Pak Guru? Ketemu Iya. tuh. Oh. Udah. Nah, tuh. Oh, oke. Jangankan sholat ya Bu ya. Jangankan sholat. Makan malam aja ya Bu Ida ya. Malam makan aja. Ya. Makan malam bersama-sama lebih baik daripada makan sendirian. Sendirian. Apalagi nanti kalau sampai seperti kata siapa itu Bu Kana itu yang angka 1. Udah, bukan tahu lagu angka 1. Ya.
Biji. Siapa? Bukan. Makan Gigi itu apa? sendiri. Apa sih? Apa satu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Cuci Nggak tahu. baju sendiri. Ya itu ya. Itu ya al-fadzi. Nah, al-fadz itu di sini sebagai lawan kata dari al-jamaah. Jamaah. Al-jamaah. Oke. Baik. Itu ya untuk yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hmm. Hadis yang kedua ini kita mulai dari paling ujung. Tadi karena saya dengar Bu Fatimah juga, ibu-ibu yang lain juga yang punya kendala di situ. Coba pakai ciri khusus bahasa Arab yang kelima. Apa itu? Serapan, Pak Guru. Apa ilmunya kalau untuk serapan? Sama. Jika ada bahasa Arab yang sama atau mirip dengan bahasa Indonesia, apa kesimpulannya? Dianggap sama. Juga itulah dia artinya. Berarti uzur itu, Pak Guru. Nah, pinter Ibu. Pinter. Itu. Nih. Uzur untuk apa di sini? Uzur untuk sholat. Sholat apa ini? Untuk sholat ya? Oke, untuk sholat. Dari mana kita tahu bahwa waktunya sholat itu telah tiba? Nah, kayak liburan ini. Liburan telah tiba. Ini mah sholat telah tiba. Sholat telah masuk. Dari mana kita tahu? Dari panggilan, azan, panggilan. Azan. Dari Panggilan itu, mana? Bagaimana kita tahu bahwa ada azan itu? Kok tahu ada azan gitu? mendengar. Terdengar. Karena kita dengar. Mana yang bermakna dengar? Sami'ah. Nah, udah dapet tuh kuncinya. Sami'ah dengar. Dengar apa ini? Titik-titik. Nah, untuk kepentingan apa? Untuk sholat. Tuh. Kalau untuk pulang sekolah dulu dengar apa? Bel. Bel. Bagus Ibu dengar bel gitu ya. Saya mah dengar kentongan. Dengar kentongan. Kan ada bel. Pertama kali dengar bel itu saya waktu di SMP. Nah, tapi kalau waktu di SD ya itu nggak ada bel waktu itu karena harus ada listriknya segala ya. Itu kalau untuk pulang ya, untuk pulang sekolah. Nah, tapi kalau untuk sholat yang kita dengarkan adalah Azan. nah ini an-nida. An-nida. Dulu kita maknai azan apa di antara arti azan? Panggilan. Iya, an-nida gitu. An-nida. Nida. Oke, sudah ya, bisa kita pahami. Tadi yang sudah kita bahas adalah al-fadzi. Al-fadzi adalah lawan kata dari apa? Al-jamaah. Kemudian tadi sudah kita pahami uzrin. Itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi uzur. Nah, kemudian tadi kita sudah memahami makna an-nida. An-nida sinonim dengan kata apa? Panggilan. Kalau panggilan bukan sinonim namanya tuh. Azan. Namanya sinonim itu satu bahasa. Bahasa Indonesia sinonimnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sinonimnya bahasa Inggris. Bahasa Arab sinonimnya juga bahasa Arab. An-nida sinonimnya adalah al-azan. Oke, alhamdulillah. Ada 5 lagi. Ada 5 lagi. Nomor 3, nih coba kita
ajak ibu-ibu sekalian untuk memanfaatkan pengetahuan, wawasan yang sudah kita miliki dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita jadikan sebagai dasar untuk mengerti apa yang baru kita akan bahas ini. Nah, ya, yang baru akan kita bahas ini. Nah, sebagai contoh ya, ini secara khusus ya. Nah, coba Bu Yayu, nah, bisa Bu, kita coba Bu. Ya, Pak. Antara mudzakkar dan muannats. Oke ya. Antara mudzakkar dan muannats itu letak persamaan dan perbedaannya. Boleh ceritakan Ibu perbedaan dan persamaan antara mudzakkar dan muannats? Mu'annas biasanya diakhiri dengan marbutah ya, Pak. Ya, terus? Kalau muzakkar, kalau nggak diakhiri dengan kasroh kan, Pak ya? Nggak salah. Boleh, Ibu mau boleh aja, boleh. Pokoknya itu aja. Kalau Ibu ingatnya begitu, ya mangga. Terus apa lagi yang Ibu ingat perbedaan dan persamaan? Persamaan. Diawali dengan alif lam, Pak. Iya, bagus. Terus apa lagi Ibu? Apa ya? Awal alif lam, diakhiri Nah, baik. Coba ini saya tanya ya Bu ya. Ibu mengatakan, Ibu katakan iya atau tidak gitu ya. ya. Untuk yang mudzakkar dan yang muannas, seperti muslim dan muslimah, apakah artinya beda? Muslim dan muslimah. Arti dasarnya apakah beda? Tidak. Tidak. Yang berbeda apa antara muslim dan muslimah? Mu'annas dan muzakkar. Yang muslimah diakhiri dengan tamar buto. Muslim ya dengan mimi. Ini saya tahu sebenarnya Pak Guru, tapi kan saya nggak biasa diajak ngobrol tentang begini. Saya mah biasanya dengerin aja Ustadznya mau bilang apa gitu ya. Muslimah pakai tamar butoh, Muslim tidak. Kan selesai ceritanya. Selesai ceritanya. Tapi itu artinya kan sama. Nah, coba Ibu ya. Saya akan tulis sebuah kata ya. Saya akan tulis sebuah kata. Ya, coba Ibu amati. Kira-kira ini punya hubungan yang gitu ya, yang erat nggak antara yang tadi ya dengan yang berikut ini? Gitu. Antara apa, Pak? Antara kata almar'i yang ditanyakan dengan kata yang saya sedang tulis. Nah, coba bisa dibaca? Almar'ah ya, Pak? Iya, bagus. Terus yang tadi yang ditanyakan apa? Almari. Almar'i. Iya, bagus. Satu almar'i, satu almar'ah. Oke ya. Oke, ya, Bu ya. Satu almar'i, satu almar'ah. Ini kalau kita lihat, mana yang mudzakkar, mana yang mu'annas? Yang mu'annas, yang almar'ah, Pak. Iya. Kalau almar'i? Lawan yang muzakkar. Iya, bagus. Ibu sendiri. Wah, ini pertanyaannya konyol. Ini saya sampai tertawa. Hampir tertawa. Beliau. Ya, biasa ya ininya. Yang almar'ah mu'annas, almar'i muzakkar. Ibu pernah dengar ungkapan mar'ah solihah? Mar'ah solihah. Belum, Pak. Mar'atun solihah gitu. Oke, terus. Nggak usah ragu-ragu, Bu. Nggak usah ragu-ragu, Bu. Siapa tadi, maaf?
Al-mar'ah as-solihah. Mar'atun solihah. Wanita, Ya, terus. Wani. wanita yang solehah ya Pak. Iya, untung bukan Wani Piro. Wanita, nah, perempuan yang solehah. Ya. Coba ulang Bu, apa tadi? Mar'ah solihah? Wanita atau perempuan yang solehah. Oke, Yang soleh. bagus. Al-mar'ah mu'annas tadi artinya apa? Wanita yang solehah Pak. Oke. Berarti al-mar'i yang mudzakkar ini artinya Laki-laki. Laki-laki yang solehah. mana solihnya? Oh, Enggak ada. Enggak. Ibu, Ibu seneng laki-laki banget. Iya. soleh. Yang solihah itu perempuan saja, Perempuan. laki enggak ada yang Laki-laki yang solihah. soleh. Itu. Laki-laki muslim maksudnya Pak. Eh, Laki-laki soleh, laki-laki muslim. Ya, mau muslim apa tidak, dalam bahasa Arab tidak dibedakan. Nah, al-mar'ah itu perempuan, al-mar'i ini laki-laki gitu. Laki-laki. Dari mana kita duga ini yang mudzakkar ini al-mar'i ini mudzakkar ini. Sedangkan al-mar'ah mu'annas, tandanya begitu. Nah, cocoklah karena al-mar'ah itu mu'annas, kita katakan perempuan. Berarti al-mar'i ini mudzakkar, kita katakan Laki-laki. laki-laki. Itu. Kita lanjut berikutnya ya. Nah, baik berikutnya adalah al-maktubah. Al-maktubah. Saya ingin ibu-ibu sekalian ini tadi yang ada minat untuk mendalami al-maktubah. Siapa? Kita ingin bantu ya menggunakan pemahaman yang sudah kita miliki. Ya? Maktub, maktub Ada? kerja. Apa itu? Sudah terpahami al-maktubahnya? Belum, belum Pak. Siapa? Ayo kita ingin ajak ibu-ibu sekalian ya. Alma. Tadi bukannya buka aneh Pak Bu. Iya, aku nanya. Buka aneh. Harus sama Bu Fatimah. Ayo Bu. Ayo Bu Kanah ya. Saya. Hmm. Nah, begini caranya Bu Kanah ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah paham, ada yang sudah mengerti arti Alhamdulillah. Ini bukan yang menjadi orientasi kami itu bukan sekedar memberitahu ini loh artinya. Kalau itu mah nanti saya salah saing sama mesin terjemah kalau coba Bu Kanah ya. Iya, Pak Guru. Ibu-ibu sekalian, kita punya komitmen bahwa ilmu yang kita dapatkan akan kita amalkan. Itu komitmen. Salah satu cara kita menunjukkan komitmen itu adalah ya kita mencoba memahami sebuah kata tidak hanya menunggu pemberitahuan langsung dari guru. Nah, tapi kita coba kan gitu. Al-maktubah caranya begini gitu. Nah, coba bukan kenali kira-kira 3 huruf dasarnya apa. Kita belajar yang lain juga ini. Kita sekaligus belajar yang lain juga jadinya. Gitu. Ini kata al-maktubah. 3 huruf dasarnya apa kira-kira? Tambah kali ya? Oh. Apa Bu? Kata Mbak. Ya, Gus, Ibu sudah baca ya. Itu artinya sudah melampaui dari ini ya, dari standar. Sudah melampaui standar. Kalau standarnya kan Ibu bisa mengenali hurufnya. Apa saja? Huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Nah, itu ya. Tuh. Coba ya. Kalau kaf, ta dan ba, itu kaf, ta dan ba.
Kita masih ingat ya, ibu-ibu, kita pernah belajar maklum dan majhul ya. Ingat ya, karena ya. Belum ya? Belum ya? Pasif, aktif pasif ya. Ingat ya? Ingat Bu, karena? Iya, aktif pasif. Baik. Nah, coba nih. Kalau madin ya, kalau madin, majhulnya bagaimana cirinya kalau madin, majhulnya? Madin tuh UI ya. Madin UI kalau nggak salah. Jadinya bagaimana? Bunyi pertama U, Kaf, ta, dan akhirnya I. nah, Kut, kalau apa? kutubi kali ya. Kutubi. Hah? Kutubi. Kalau Madin. Bagaimana tadi ilmunya? Kalau majhul Aduh, di madin, Majul di Madin. Madin kalau nggak salah UI bukan Pak ya Guru. bagaimana? Apa maksudnya? Paknya. Jadi yang pertama dibacanya U. Ya, berarti kaf ya. Pertama huruf Kafnya, terakhir U terus, berarti. terus. Huruf terakhirnya I. Balik Nah, ya, ya. ini yang ibu lupa. Ini yang ibu lupa. Ibu yang lain ada yang bisa menggeser dikit aja ingatan Bu Kana? Gimana kalau majhul di madin? Huruf akhir. Bunyi awal. Bunyi U. awal, Sebelum akhir I. belum akhir. I. Iya. Jadi Bu Kana lupa sebelumnya. Lupa sebelum. Ya, iya. Iya. Ingatnya, Ya. ingat rumusnya lupa ini nerapinnya. Nah, maka syukur kan kalau ini makan kita nggak tahu kalau ada Bu kan yang lupa. Jadi awalnya U sebelum akhirnya I. Maka jadilah dia kutiba. Nah, ini Bu Kana ini populer, ini sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat itu Ibu? Ingat. Nah, Ya. gimana bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Apa maknanya kutiba? Diwajib. Bentar, Pak Guru. Diwajibkan atas kalian. Gitu kan. Wajibnya atas doang kalau bukan. Pantesan Alaikum. dikendali. Kebiasaan ala-ala atas. Puasa ya bisa puasa atasnya doang, bawahnya enggak. Diwajibkan kepada kalian gitu ya. Iya, jadi ada kaf, ada ta, ada ba itu ada makna dasar wajib. Lain makna-makna yang lain. Gitu. Nah, karena tadi sudah dipahami ya, ada kaf tak ba ada makna wajib. Wajib. Berarti di sini ketika bicara tentang sholat, maka al-maktubah ini maksudnya adalah Wajib. Sholat wajib. Sholat wajib. Wajib. sholat apa bukannya? Wajib, sholat wajib. Gitu. Nggak kedengaran ya Pak Guru tadi saya jawab. Iya, itunya. Masalahnya di sinyal. Sinyal. Nah, baik, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3 dulu yang kita tuntas supaya enak jadinya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, kan kita lanjut nih yang keempat. Nah, di 4 ini ada 3. Ada yang pertama ya ummu. Yang kedua kanu. Yang ketiga sawaan. Baik. Saya ingin ibu-ibu sekalian kita mulai dari kanu dulu. Kanu dulu.
Siapa ibu-ibu yang ada kendala memahami kanu? Ini dikasih tipsnya nih, dikasih rahasianya nih supaya bisa dimanfaatkan untuk memahami bagian-bagian yang lain nantinya. Saya juga nggak tahu, Kanu. Nah, bukanlah ya? Mm-mm. Nah, oke, baik. Begini caranya ya. Prinsipnya adalah kalau tidak tahu semuanya, gitu, nggak apa-apa. Asal jangan tinggalkan semuanya. Asal jangan tinggal semuanya. Nih, karena kalau begitu nanti repot. Bu, kok nggak pernah belajar lagi? Dia bilang tuh. Saya nggak paham. Itu kan artinya kan ada sebagian yang tidak dia paham. Itu kan berat tuh. Gara-gara ada sebagian yang tidak paham, dia tinggalkan semua pelajaran. Kan berat itu. Tuh. Ya justru kita juga, kenapa masih terus belajar? Karena saya tidak paham. Ya maksudnya tidak paham sebagian. Sebagian paham, sebagian tidak paham. Nah, coba lihat Bu Kana, Kanu ini kira-kira ya, kira-kira nih, kalau dilihat dari tanda lahiriahnya, ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk 3 ya? Bagus. Bentuk 3 Apa? itu yang Ibu amati sehingga diduga itu bentuk 3? Kanu ya? Bentuk 4 kayaknya sih. Enggak. Uh, Nggak bentuk apa-apa. 4. Semua akan kita, Bentuk 4, bentuk 4. semua Ya, akan kita. bentuk 4, maaf. Bentuk 4 salah. Mantap. Karena itu dia ada alif setelah huruf kedua. Jadi bentuk Bukannya berapa itu. kira-kira? Bentuk 4 perkiraan saya. Ya, kita maju ke belakang ya, Bu Kanah ya. Ibu-ibu yang lain juga boleh kalau mau ikut ya. Ibu-ibu yang lain juga boleh kalau mau ikut. Ada buku satunya di situ, Bu Kanah. Satu ada. Baik. Coba dibuka sekitar halaman 9, 10, 11. Sekitar situ ya. Ya, sebelah. Ya. Itu ada tidak ada tasrif bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Adakah di situ? Iya, ada. Coba Ibu baca yang bentuk 4 semuanya. Bentuk 4 tasrif. Ini penjelasan. Apa situ? Ada bentuk 4? Yang di halaman 10. Ya, di halaman 10, mungkin di halaman 11, mungkin di halaman 9 kan beda buku mungkin. Di halaman 10 yang tasrif yang Nah, nomor 4 atas tuh. itu ya ada ya. Yang nomor 4 ya? Ya, 4. Coba yang pertama apa di situ? Yang pertama koroa itu. Bentuk 4. Itu gitu kan? Bentuk 1, bentuk ininya doang, yang bentuk 4. Bentuk 4 ya. Tadi kan Ibu menduga kanu ini bentuk 4-nya aja. Sekarang coba dilihat di pelajaran pertama kita dulu. Maaf Pak Guru, soalnya suara Pak Guru keputus-putus, jadi saya nggak begitu dengar. Iya. Kita ulang ya. Bentuk 4. Baik ya. Sudah? Bentuk 4. Fokus ke bentuk 4 ya, Bu. Yang pertama apa di situ? Kori. Ada alif urutan kedua ya. Iya. Nah, setelah alif itu huruf, kan ada satu huruf setelah alif, barisnya apa? Barisnya kasroh. Oke, bagus. Bentuk 4 yang kedua. Alim. Setelah alif itu? Iya, bentuknya kasroh juga. Ya. Barisnya. Yang ketiga? Yang ketiga, kolik. Bagaimana? Sama. Nah, sekarang coba lihat. Kanu. Nah, apa sama? Enggak. Iya. Sama? Beda. Dia barisnya Kalau domah.
Kalau begitu, ini bukan bentuk 4. Bukan. Nah, bentuk berapa kira-kira? 5. Kan bentuk berapa? Kalau ke inian ini ya. Kalau ini boleh nih, coba-coba. Karena ini kan bukan iklan ini. Bentuk itu kali ya, perintah kali ya. Ini Oke. Bentuk berapa, Bu? 5. Mm-mm. Dari mana diduga? Ada wau, wau alif. Bagus. Pertanyaannya adalah, gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah wawu alif hanya ada di bentuk 5? Tidak. Oke. Dibentuk berapa lagi kalau begitu? Dibentuk Madin ada. Mm-mm. Nah, berarti 2 ya dugaan tadi ya. Kita anggap Ya. itu 2 lah ya. Kalau dibentuk madin, wawu alif itu penanda apa? Artinya apa? Mereka. Oke, bagus. Jadi kita pahami itu aja. Ini bisa jadi, ini maknanya memiliki makna mereka. Nah, terus kalau dibentuk 5, wawu alif itu bermakna apa? Antum. Apa artinya? Antum. Apa Antum artinya? tuh antum kalian ya. Ya, bagus. Ya, kita simpan itu aja. Nanti, ini artinya ibu-ibu sekalian memang tidak langsung jadi. Yang begini itu memang itu ya. Bagi yang tidak sabaran, aduh bosen. Saya diajak mikir terus. Saya pikir tadi bentuk 4. Tahu saya bukan bentuk 4. Wah, saya pikir bentuk 5. Wah, saya makin optimis ini bentuk 5 ada wawu alif. Ingat juga. Kalau wawu alif itu ternyata ada juga di bentuk 1. Ya begitulah namanya kita, namanya orang belajar. Nah, sekarang kita simpan itu ya, bukan. Nanti Ibu berhak untuk melihat kembali dari kemungkinan-kemungkinan yang ada tadi ada 2. Cocoknya itu dipahami apa? Apakah cocok dipahami mereka atau dipahami kalian? Begitu ya? Belum tuntas ini belum. Ini masih gantung nih. Masih. Untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu sekalian, ketika ada 2 kemungkinan yang sama kuat nanti di dalam memahami sebuah teks, itu penyelesaiannya adalah lihat kanan kirinya. Lihat apa? Kanan kiri. Ya. Baik. Sekarang mari kita lihat ya di kanan ini. Ibu-ibu sekalian, ya ummu. Nah, atau kita tidak usah ke ya ummu dulu, agak panjang ceritanya. Kita ke sawaan. Sawaan. Nah, caranya bagaimana? Ini ibu-ibu sekalian, nih boleh kita konfirmasi siapa yang punya kendala memahami sawaan? Atau sudah terpahami? Wah, tadi saya tuh itu saya duga saya belum paham, ternyata saya sudah paham gitu. Bagaimana? Ada yang belum? Pak Guru. Ada yang belum? Ayo. Nih. Oh, aman kalau gitu ya. Nah, apa ini artinya Bu Fatimah? Bukan pertanyaan saya, justru saya nggak paham tadi udah Eh, terlewat. Ada yang apa nanya, Pak Guru. begitu? Saya Kayaknya suara siapa tadi ya? Saya cuma eh, kalau Kalau nggak saya saya belum ngartiinnya paham justru. sama itu sawaan, ngartiinnya apa sama. Bu? Karena Bawaan sama. Sawaan sama. sama ya Salah gitu. ya. Tadi bukan nggak paham sekarang. Oh, sama.
sama gitu ya. Enggak, saya nggak nanya sih, tapi tadi saya sawaan tuh sama deh Ya, pikiran saya. sama. Ini dari mana ini kita? Salah satu ungkapan yang populer sawa ini makna itu di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah itu kan ada ungkapan begini ya, bicara tentang itu. Orang-orang bagian itu. Apa katanya? Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu. Katanya apa? Sama saja bagi mereka. Ya, untuk itu ya, sama tadi Bu, karena ingatnya sama. Nah, sekarang kita ke ya ummu. Nanti Bu Kanah ini ya, pilih ya, mereka atau kalian ya. Pilih kalian. Iya, Yang ya ummu, siapa yang saya yang nanya. dalami ya ummu? Saya yang nggak tahu. Baik, Saya Bu. juga Pak Guru Nanti, yang umum. mari kita bergerita lagi. Mari kita manfaatkan lagi apa yang Allah beri berupa pikiran dan ingatan ini untuk bantu kita mengatasi, menghadapi problem yang kita hadapi. Begini pertanyaan awalnya, Bu Kana. Ini kira-kira bentuk berapa? Ya umum itu kali ini. Mudhari bukan ya? Kalau dari cirinya ada titik mudhari sih. Oke, bagus. Nah, kan udah bagus itu. Ya Kalau Allah, dia apa ya? mudhari, kalau dia mudhari, apakah tanda yang terlihat? Iya, iya. Itu titik 2 di bawah. Oke. Itu titik 2 tadi, ya. Titik 2 tadi Tapi nggak cocok sih. nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ibu nggak usah ini ya, nggak usah merasa sendirian di hidup ini. Oh, Bukan dasar. gitu, nggak enak Pak Guru. Saya yang paling bodoh, nanya kelamaan nanti pada bosen teman-teman, kasihan. Kelamaan Enggak Pak Guru ngajarin apa-apa, saya. nggak apa-apa ya. Habis kita mau bagaimana Bu, gitu ya. Kalau harus gara-gara bosan lalu tidak mau belajar lagi juga bingung kita mau nyabar-nyabarinnya bagaimana gitu. Bagi saya membantu yang membutuhkan bantuan itu rasanya kok wajib ya buat saya gitu. Jadi yang orang lain wah langsung aja kasih tahu Pak Guru. Ya kalau begitu rasa-rasanya kan udah ada kamus saya kalau begitu mah gitu. Gitu. Nah, begini Bu Kana. Ya, Iya dari itu kamu termasuk ketahuan. pokok apa tidak kalau begitu? Kenapa Pak Guru? Maaf. Iya, termasuk pokok apa tidak? Termasuk. Maksudnya termasuk pokok kalimat gitu. Ibu masih ingat ciri khusus bahasa Arab Ibu? Iya. Apa yang pertama? Terdiri dari 2 huruf apa sih namanya? Terdiri dari 3 huruf dasar. Nah, baik. Itu yang saya tanya. Dasar itu kan bahasa lainnya kan pokok. Oh, iya, iya. Coba kalau nggak diskusi begini kan Ibu nggak tahu bahwa kalau saya ngomong pokok itu maksudnya sama dengan dasar gitu. Iya. Nah, Mestinya pertanyaannya, sih kalau 3 huruf dasar, dia pokok harusnya jadinya. Ibu, Kan 3. saya mau bantu Ibu ya. Saya mau bantu Ibu. Heeh. Ibu, maaf ya karena saya tidak bisa segala-galanya. Itu saya minta tolong ketika saya bantu, Ibu ikutin cara berpikir gitu. Iya. Ya, gitu ya. Tadi kita ulang ya. Ya ummu dugaan Ibu adalah bentuk 2, gitu ya. Iya. Apa cirinya ada ya? Kalau itu, ya ini pokok apa bukan? Dasar apa bukan? Lihat dari ininya dasar Pak Guru. Berarti itu kesimpulan itu keliru. Iya. Kesimpulan yang Ibu mengatakan iya ini pokok itu keliru. Karena apa?
Kalau ibu mengatakan ini bentuk dua, cirinya ya di awal, iya itu bukan pokok. Nanti kalau ibu mengatakan lagi ini cirinya ini bentuk dua, dilihat dari apa? Ini hamzah di awal, hamzah itu tidak pokok. Nanti ketika ibu lihat kata lagi, diduga bentuk berapa? Ini diduga bentuk dua, dari mana ada tak di awal? Tak itu tidak pokok. Nanti ketika ibu lihat lagi, ini dugaannya bentuknya bentuk dua, dari mana? Ada nun di awal, nun itu nggak pokok. Oke, Iya. komitmen dengan ilmu itu akan memudahkan ibu untuk maju lebih lanjut. Oke, nah berarti ya ini tidak pokok, ya, ya yang tidak pokok. Kita tutup ya-nya. Kalau ya-nya tidak pokok, lalu 3 huruf dasarnya apa? Nggak ada, Pak Guru, nggak ada 3 jadi Ya, hurufnya. bagus. Oh, wow, Ah, wow, Bu mimim ya, berarti Pak saya Guru. ingat ini ya, saya coba bantu ibu mengingat ya. Ibu di situ melihat ada tanda baca tasdid apa Ya, tidak? tasjid, ya benar. Jadi wow, mim mim. Ibu mah kecepatan. Saya mau bantu ini. Ikut aja ya, Ya kan biar Pak Guru nanya 3 itunya tadi saya nggak terlalu ngelihat saya tasjidnya. nanya. Ibu memperhatikan di situ tasdid apa tidak? Iya Pak Guru, saya Saja jawab iya. sampai di situ Terus saya aja. langsung jawab yang 3 huruf dasarnya jadi wow, Jangan, jangan namanya. begitu. Saya nggak bisa mengimbangi kalau ibu secepat itu. Oke ya, terlihat ya ada tasdid di situ ya. Iya, Nah, huruf apa yang bertasdid? mim Berarti mimnya berapa? 2 Kalau begitu kelihatan nggak tiganya? kelihatan. Nah, begitu. Tadi kan Ibu sempat bilang, kalau begitu ini bukan 3. Kan begitu kan sempat bilang Iya, tadi. Nah, ini ya. yang ingin kita bantu. Jadi, setelah ya-nya kita tutup, di situ tetap ada 3. Oke ya. Nah, Ya Pak baru Guru. sekarang. Baru sekarang nih saya mau ngeju. Yang cepet banget mikirnya. Saya baru nanya tasdid, Ibu udah ngurusin yang lain. Apa 3 huruf tersebut? Wow, mim dan mim. Oke, bagus. Coba Ibu yakinkan lagi. Apakah Bukan itu bukan namanya wow. U? Bukan. Hamzah. Begitu ceritanya. Salah. Jadi masalahnya apa di sini? Masalahnya Ibu buru-buru. Karena apa, Bang? Iya, Enak saya sama teman-teman, Pak Guru. Enggak enak. benar. Maaf ya, ibu-ibu yang lain ya. Mohon dimaafkan saya, mohon maafkan saya, mohon maafkan Bu Kanah juga ya, supaya beliau tidak Ya, buru-buru maafin ya. saya. Gitu ya, Terima kasih Bu Kana. gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Nah, berarti apa Bu? 3 dasarnya? Hamzah, mim dan mim. Ya, bagus. Nih, saya tulis ya. Ada ini, Mm-mm. kalau saya tulis begini, apakah ini tetap namanya Hamzah? Iya. Hmm. Lalu saya tulis mim, lalu saya tulis mim. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan lagi ada huruf lain. Saya tambahkan lagi ada huruf lain ya. Tuh. Huruf apa yang saya tambah? Alif. Hmm. Tapi tetap ya, 3 huruf dasarnya masih ada di situ ya. Mm-mm. Nah, ini kira-kira bacanya apa ini? Imam. Nah, bagus. Udah ketemu. Oh, Tuh. imam artinya ya? Wah, Iya. ternyata bukan kaget dengan penemuannya sendiri. Tuh. Oh, iya. Oh iya. Apa sih Ini itu? Apa sih itu imam itu apa sih ininya eh artinya kalau dalam bahasa Indonesia? yang mimpin sholat kalau ini dalam. Tuh, tuh kan? Tuh. Heeh. Nah, sekarang kita buka lagi yang ya tadi ya. Kita buka yang ya tadi. Tuh. Berarti ini jenisnya apa? Ya ummu ini. Iya, ungu. Iya, itu jadi tetap mudori dong. Fiil. Jenisnya apa berarti? Fiil. Iya. Coba dengan modal Sama ada imam. iya. Ini gabung nih sekarang. Kan modal itu Mm-mm.
ketemu imam. Imam tadi Hmm. artinya ini. Ini adalah fiil. Berarti ya ummu itu artinya apa? Dia mengimami. Bagus. Apa maksudnya mengimami? Memimpin sholat, mengimami sholat, menjadi Bagus. imam sholat gitu. Hmm. Tuh, coba Ibu jawab ya. Coba Ibu jawab sekarang. Siapa yang memimpin sholat? Itu namanya kalau sholat yang ada pimpinnya itu namanya sholat apa, Ibu? Sholat wajib, Nggak bisa sendirian sholat wajib. sholat jamaah Ah, maksudnya begitu. kalau memimpin sholat. Aduh, Pak Guru. Banyakan nanya nih sama saya nih, Pak Guru. Gak apa-apa Pak Guru. Saya sih saya senang Pak Guru, cuma saya nggak enak sama yang Ya, lain makanya kita beneran. udah ajukan Kelamaan tadi takutnya permohonan karena saya maafnya bodoh ya, banget. ya permohonan maafnya kepada yang Ya, lain-lain supaya sabar ya sama kita gitu. ya Nah, coba mudah-mudahan sabar sama saya. pertanyaannya ini adalah siapa yang memimpin, siapa yang menjadi imam sholat jamaah berdasarkan informasi di situ? Akro'uhum itu yang bisa membaca kitab Allah. Akro'uhum, akro yang baca. Dia yang kalau kalau di penjelasan di buku ini mah yang akro'uhum tuh yang bacaannya paling banyak hafalannya, Oh, bagus. Coba paling bagaimana banyak jadinya? baca. Hah? Bagaimana Eh, kalau diungkapkan dengan bahasa sendiri? yang menjadi imam itu adalah orang yang mereka lagi jatuh. Mereka yang paling banyak bacaan Qurannya. Nah, bagus. Nah, sekarang tuh fa'in kanu fil kiroah sawaan. Jadi maknanya apa sekarang? Maka apa ya? Ini apa ya? Ini. Ini tuh nggak Apa ya? serunya tuh begini ya. Fa'in. Harus Fa'innya sekarang. lupa nih. Jadi, Jadi kok aduh deh. nggak enak ya. Sama dengan Tadi nggak masuk di dalam radar. Pas mau iya, dipakai, ya Kanu dan mau mereka. kuncinya Tadi kan belum dapet. Begitu mau ngebut, helmnya belum dipakai. Pedalnya belum dipakai. maka Tadi konsentrasi ya. Apa? tadi Kanu artinya apa ya? Itu jika. Nah, Indika ya. bagaimana jadinya? Sehingga jika Kanu tadi Kanu Ada dua mereka ya. pilihan. Bisa mereka, bisa Oh, kalian. mereka. Kalau saya jadi mereka karena itu ada Bagus. Keren kan? akrohum. Keren kan? Tuh. Bukan kalian jadi mereka. Bagus. Bagus. Nah, yuk. Berarti ini adalah kanu ini adalah bentuk Dan Kanu mereka apa ya? Kanu jadi lupa jadi blank sih. ya udah kalau begitu mah berarti itu udah sampai ke maksnya, udah sampai. Iya, udah Nah, jadi blank. baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah tuntas ya kita bahas, sudah tuntas ya kita tadi mengungkap beberapa aspek yang ditanyakan ya, beberapa aspek yang ditanyakan. Tidak apa-apa kalau pada akhirnya pada titik tertentu ternyata ketika kita sudah mendekati kita seperti kehilangan arah. Ini ibarat kata di malam gelap gulita ternyata tiba-tiba ada lampu terang benderang. Pada waktu itu kira-kira mata kita ngeresponnya bagaimana? Kalau kita akhirnya tutup mata, bisa jadi itu. Bisa jadi itu bukan karena ilmunya tidak dapat, bukan karena cahayanya yang kita cari tidak ketemu, cuman kita tadi karena sudah capek mencari, begitu kelihatan cahayanya, mata kita kaget sehingga kita sempat menutup. Bukan karena menolak kebenaran itu, bukan karena tidak suka cahaya itu, tapi mata kita perlu penyesuaian. Nggak apa-apa ya, Bu, karena ya ngeblank ya. Baik, ibu-ibu Iya, Pak sekalian, Guru. dengan demikian kami makna kata demi kata yang ada pada hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah. Nah, sekarang
Tibalah masanya ibu-ibu sekalian yang tadi tidak ada kendala berbagi pemahamannya kepada kita. Terlihat di sini pertama yang aman Bu Yurlis, pertama. Kemudian yang kedua yang terlihat aman malam ini Bu Ida. Dan ketiga yang terlihat malam ini Bu Asmani. Kita serahkan saja kepada ketiga beliau karena ketiga beliau itu mengerti semua. Itu ya. Yang lain mohon sabar ya. Giliran sekarang. Ya, silakan. Bukan masalah sama atau paham, tapi kedua mereka yang bertanya. Jadi sama pertanyaan mereka sama pertanyaan saya mau ditanya. Ada pinter. Ini luar biasa nih, Bos. Oke, kalau begitu kita keluarkan ya, tidak termasuk aman sini adalah Bu Asma. Teman Bu Asmani, keuntungannya punya teman. Punya teman yang mengerti hati dan pikirannya. Bu Asmani, saya nggak usah nanya, pertanyaan saya sudah diwakili karena oleh Bu Fatimah gitu. Silakan Bu Yurlis, silakan. Nomor satu, Bu. Artinya apa? Baca semua. Ya boleh. Baca semua lalu artinya boleh. Artinya kemudian baca semua boleh. Artinya saja boleh. Bacanya saja juga boleh. Ayo, nyaman. Biar nyaman. Silakan Ibu. Salatul jamaati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih baik dari salat sendiri dengan 27 derajat. Dengan 27 derajat itu apanya? Pahalanya. Pahala yang mana? Pahala berjamaah. Kalau gitu jangan jauh-jauh kalau begitu dari jamaahnya. Salat berjamaah lebih baik 20 derajat dari salat sendiri. Nah, kan gitu ngerti kita yang tidak sepintar Ibu. Tadi kalau orang lain, wih, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27. Oh, berarti kalau kita sholat sendirian 27 sama dengan, gitu ya, 27 kali berarti sama dengan sholat jamaah, gitu ya? Hmm. Kan kalau ini kan beda maknanya. Sholat sendirian lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kan begitu. Jadi 27 derajat itu adalah milik itu. Milik sholat jamaah. Ya. Tapi kalau bahasa Arab, nggak apa-apa. Bahasa Arab memang mereka canggih bahasa Arab itu. Kalau kita kan bisa salah paham kalau bilang begitu. Itu bisa jadi ada orang mengatakan, oh kalau begitu sholat jamaah itu boleh kalau 27 orang sendirian. Bisa jadi begitu mengertinya. Ah, dibikin-bikin kali Pak Guru. Ya namanya juga kita susah untuk tahu kan secara praktis, tapi kita antisipasi saja ada kemungkinan pemahaman seperti itu. Oke, diulang Bu Yurlis. Salat jamaah apa tadi ya, lupa lagi. Salat jamaah lebih afdal. Salat jamaah lebih afdal dari salat sendiri, pahalanya 27 derajat. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Kita lanjut berikutnya. Nomor 2. Silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Man sami'a nida'a falam
ya'ti fala sholata lahu illa min uzr. Siapa yang mendengar panggilan atau azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali disebabkan uzur. Iya, bagus. Bu Ida karena pinter, dia ngasih pilihan. Atau katanya. Udah pilih satu aja, Ibu. Nggak usah pakai atau, coba. Siapa yang mendengar panggilan, lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Iya, bagus. Maksud mengatakan tidak ada sholat itu artinya apakah kalau orang azan lalu tidak datang, itu artinya nggak wajib sholat lagi? Wajib. Nah, terus tidak ada sholat maksudnya apa kalau begitu? Tidak dihitung mengerjakan sholat mungkin Pak Guru? Berarti sia-sia begitu ya? Ya. Waduh, berat nih pemahaman ini. Berat nih pemahaman ini. Besok kalau ustazahnya Bu Ida, sekampung itu gak ada yang akan berani. Gak ada yang akan berani sholat sendirian. Atau orang malah nggak sholat sendiri. Kata ustazah, kalau kita sholat pada waktu kita dengar azan lalu kita sholat, dianggap nggak ada sholat kita. Kalau menurut ibu-ibu yang lain apa maksudnya di situ? Tidak ada sholat baginya, gitu kira-kira maksudnya apa? Mungkin harus segera sholat gitu Pak Guru, kecuali Iya, ada pikiran yang lain gitu. yang lain apa maksudnya di situ? Dengar azan, tidak datang, ada sholat katanya. Sholat. Oke, baik. Coba ya ibu-ibu Paling utama sholat jamaah, Pak Guru. Ya, itu artinya apa? Nggak boleh jamaah gitu kalau. Boleh. Nah, terus apa maksudnya? Fala sholata lahu itu. Maka tidak ada. Lebih utama segera mengerjakan sholat pada saat ada panggilan gitu Pak Guru. Iya. Mana Bu Fatimah? Mungkin lebih utama segera melaksanakan sholat pada saat ada panggilan. Ya, bagus. Berarti ini fala sholata lahu artinya tidak keutamaan. Putus-putus Pak Guru. Iya, memang itu ya. Asal jangan hubungan kita yang putus ya. Iya, soalnya Kedengeran jadinya. nggak kedengeran betul, Pak. Berarti kalau mengikuti pemahaman Bu Fatimah, itu artinya tidak ada sholat, maksudnya sholat yang utama, yang tidak didapatkan. Paling utama. Tadi sholat yang utama tadi maksudnya gimana? Sholat tepat Mana waktu. utama? Tepat waktu mungkin Pak Guru. Yang tadi yang utama tadi yang mana maksudnya? Sholat yang dapat? Berjamaah. 27. Berjamaah tepat waktu gitu Pak. Yang utama apa tadi? Yang utama dapat apa? Dapat itu 27. Iya, berarti dia tidak dapat 27 itu. Illa min uzrin, kecuali kalau uzur. Itu artinya apa? Orang uzur untuk jamaah berapa nilai sholatnya? Satu. Hah? Satu kali. Enggak dapat 27. Bukan 27 yang jelas. 27 juga. Bukan 27. Nggak Itu tahu tadi. berapa. Yang nggak dapat itu adalah tidak ada uzur. Oh, tidak ada uzur. Kalau ada uzur tetap dapat Tidak ya ada berarti. uzur, enggak jamaah. Tapi dia mau jamaah, tapi uzur, ada halangan. Sama. Dapatnya sama ya? Dapat sama. Karena udah niat. Ya, nah itu bagus. Tapi begitu
jalan ya. Begitu di jalan, ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Seberanglah begitu. Begitu udah sampai ujung, dia heran, kok saya dibawa ke sini, kata si nenek. Oh, kirain nenek mau nyebrang. Bukan, yang saya bingung. Adik ini kok cantik banget, jadi saya ikut aja waktu diajak nyebrang. Padahal saya lagi nunggu angkot, katanya di sebelah kan. Balik lagi. Ya, balik lagi dia. Sampai begitu selesai ya, nek dibawa lagi balik ke posisi yang tadi si nenek. Begitu kita sudah selesai, jamaahnya udah selesai itu. Tetap itu ya sekedar contoh bahwa walaupun dia tidak berjamaah, tapi karena ada uzur, maka keutamaan yang 27 derajat tadi dia dapatkan. Pak Guru, Ya, siap. perempuan yang sholat sendiri di rumah itu berarti kan nggak keluar uzur, berarti dapat 27 juga. Iya, perempuan memang istimewa dia. Tuh. Asalkan catatan dia tadi. Ya, ada catatan khusus ya berikutnya. Ini secara umum orang kalau biasa berjamaah, dia bisa jamaah, dia jamaah. Lalu ada suatu masa dia mau jamaah, tetapi terhalang karena ada sesuatu, maka dapatlah dia 27 walaupun tidak jamaah. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 3 ini Bu Yurlis lagi. Apa Bu Yurlis serahkan kepada yang lain? Ini karena yang aman malam ini Bu Yurlis dengan Bu Ida saja ini. Yang lain mau ikut serta yang lain? Afdalus sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Lebih baik salat bagi seseorang di rumah sendiri kecuali salat wajib. Ya, ulang lagi Bu. Lebih baik salat seseorang di rumah sendiri kecuali salat wajib atau salat fardu. Bu Yurlis, mohon maaf Ibu. Tadi ikutkah diskusi saya dengan Bu Yai? Suara Bapak putus-putus. Iya, Iya, terputus-putus. mana? Sinyalnya ini mau nanya ke siapa ini kalau udah sinyal begitu. Ya, mau protes sama pemerintah, takut nanti saya dianggap menyebarkan hoax. Jadi pengadilan nanti mau protes. Undang-undang. Baik, Bu, saya ulang lagi kalau tadi hilang suaranya. Bu Yurlis tadi ikut tidak diskusi saya dengan Yayu? Ikut. Nah, tadi almar'i apa tadi artinya tadi berdasarkan diskusi? Almar'i laki-laki apa ya tadi? Nah, laki-laki ini yang dibicarakan. Kalau kita mengatakan seseorang, perempuan juga akan termasuk seseorang. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah laki-laki. Berarti nanti kalau kita bicara soal perempuan, akan ada ininya, ada pemahamannya akan ada. Gitu. Coba, bagaimana jadinya? Laki-laki lebih baik sholat sendiri di rumahnya kecuali sholat wajib atau sholat fardu. Ya, itu artinya apa? Kalau sholat fardu lebih baik di masjid. Oke, bagus. Kalau sholat fardu lebih baik di masjid. Berjamaah. Lawan dari sholat fardu, sholat apa? Sholat subuh
Oh, lawan sholat fardu, sholat subuh. Mungkin suara saya tidak terdengar. Ibu-ibu yang lain, lawan dari sholat fardu apa antonimnya? Sholat Salat sunnah. Sholat sunnah, baik. Nah, Laki-laki, ya, laki-laki yang kita bicarakan. Laki-laki, sholat fardu itu yang baik itu dilakukan di masjid. Kalau sholat sunnah, bagi laki lebih baik di Di rumah. rumah. Itu laki-laki. Kalau perempuan, nah, kalau perempuan lebih baik di rumah, tapi nah, boleh di masjid. Oh, lebih baik di rumah, lebih baik di masjid. Itu artinya ada pemahaman ya, pemahaman yang umum di kalangan ulama kita. Laki-laki kalau mau sholat di rumah, catatannya ada catatan-catatan yang harus dilakukan. Nah, sebaliknya kalau perempuan, kalau mau sholat di masjid, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ya, bisa dipahami begitu? Bisa. Bagus. Iya, baik ibu-ibu sekalian. Nomor 4 yang terakhir. Apa Bu Ida mau berbagi lagi atau mau diserahkan kepada yang lain? Mau Pak Guru. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Wa in kanu fil qiraati sawa'an wa a'lamuhum bis sunnah. Pemimpin suatu kaum ada yang paling baik bacaan kitab Allah, yang mati banyak hafalannya. Boleh langsung ikutin buku. Silakan, silakan. Kaum adalah yang paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka akan tapi bila mereka di dalam bacaannya sama saja, maka pilihlah yang paling banyak hafalan hadis. Iya, bagus itu. Idenya sudah sampai ya. Idenya sudah sampai. Ya nanti perasaannya yang diperhalus. Perasaan diharus misalnya begini. Coba tadi Ibu, ya ummul qauma apa tadi? Ibu pahami? Suatu kaum. Hah? Pemimpin suatu kaum. Ini Ibu sedang bicara soal RT RW apa tentang sholat jamaah? Apa namanya, berjamaah. Ah ya kalau gitu kaum di situ artinya jamaah sholat gitu. Oh, Yang menjadi imam sholat jamaah begitu kalau konteksnya sholat jamaah. Tapi kalau konteksnya pemilihan Pak RT itu yang menjadi Pak RT adalah yang paling banyak memahami Al-Quran gitu. Tapi nanti kalau bicara tentang pemilihan presiden, nah beda lagi. Yang memimpin suatu negara adalah yang paling paham Al-Quran gitu. Namun karena ini konteks tentang sholat jamaah, berarti al-qaum di sini dalam pengertian sholat jamaah atau jamaah sholat. Oke? Ya, oke baik. Alhamdulillah. Nah, luar biasa ini. Setelah kita bahas bersama, ya, jadi 1, 2, 3, 4 sudah dipahami maknanya. Apa ada yang ingin dikonfirmasi, Ibu sekalian? Apa sudah terwakilkan oleh teman-teman? Asmani luar biasa ini. Kata hati dan pikiranku aku sampaikan melalui lisan teman-teman dan saudaraku. Bagus ini. Asmani makin pandai menyampaikan maksud dengan bahasa yang bagus. Ada? Tidak, Pak Guru. Oke, baik.
Jika demikian, ibu-ibu sekalian, maka alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kesamaan kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, mari akhir dari kegiatan pembelajaran kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini kerjasama kita. Dan sebelum kita berpisah, izinkan saya kembali minta maaf atas nama pribadi dan Bu Kanah kalau kami Saya juga, lambat ya. sampai pada kesimpulan yang ditargetkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Bapak Guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama pamit ya ibu-ibu sekalian.